Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku, ada dua kenikmatan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nikmat iman. Iman itu tumbuh dari dalam dada kita, tumbuh dari kolbu yang bersih, kolbu yang suci. Maka bila iman ini ingin meningkat, maka sucikan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, celakalah orang yang mengotori hatinya. Nikmat yang kedua diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat sehat. Sehat dua, sehat jasmani, sehat rohani. Kalau jasmani sakit, ibadah pun sulit. Kalau rohani juga buruk, maka ibadah pun akan lalai, ibadah pun akan susah. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan, sehat jasmani, sehat rohani. Saudara-saudaraku, begitu juga di sisi kenikmatan, Allah juga akan memberikan kita cobaan dan ujian. Cobaan yang diberikan kita Allah Subhanahu wa ta'ala juga dua. Ada cobaan sehat dan cobaan sakit. Jangan katakan sehat itu hanya kebahagiaan semata, tapi justru sehat juga. Di balik itu ada ujian dan cobaan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia ujian sehat itu? Sehat kita tapi lalai kita ibadah. Sehat kita, lalai kita bersedekah. Sehat kita, lalai kita memanfaatkan kesehatan dan tenaga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah cobaan yang besar, ujian yang besar. Sakit diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga ujian, cobaan. Di mana tempat ujiannya? Diuji kesabaran kita, diuji keyakinan kita. Apakah kita mau bersabar atas sakit yang ditimpakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit itu adalah cobaan untuk menguji sejauh mana kekuatan, keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, tapi di samping itu sakit, tentu kita tidak semata-mata menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ketika sakit bertawakal kepada Allah. Nanti Allah yang akan menyembuhkan, benar, Allah yang akan menyembuhkan kita, tapi melalui usaha, melalui ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berikhtiar, berusaha, baru kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan berinspirasi sedikit tentang sakit. Ada kisahnya seorang laki-laki yang divonis oleh dokter akan dioperasi dengan sakit yang parah, harus disembuhkan dengan operasi. Maka disuruhlah dia untuk membiayai operasinya oleh dokter ini dengan dana 25 juta rupiah. Begitu sudah mempersiapkan dirinya, ternyata laki-laki ini justru sudah mempersiapkan uangnya 50 juta rupiah. 25 juta akan disiapkan untuk biaya operasinya. 25 juta itu disiapkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Singkat ceritanya, begitu laki-laki ini sudah waktunya, jadwalnya untuk dioperasi, datanglah dia meminta kepada dokter untuk beroperasinya. Ternyata dokternya heran. Dokternya bertanya, "Wahai bapak, hari ini Anda akan operasi, tetapi saya lihat penyakit bapak ini sudah mulai memulih. Obat apa
apa yang Bapak pakai obat sehingga bisa penyakit Bapak ini hilang, dan mungkin kita tidak jadi operasi. Maka Bapak ini menjawab, wahai Bapak dokter, saya tidak berobat apapun, justru saya mempersiapkan diri saya untuk beroperasi, makanya saya datang ke sini. Dokter mengatakan, tapi kenapa penyakit Bapak hilang? Tidak ada. Maka Bapak ini, wahai Pak dokter, sebelum saya datang ke sini kemarin, saya mempersiapkan dana 50 juta. 25 juta saya siapkan untuk biaya operasi saya sekarang, dan 25 juta itu saya kumpulkan fakir miskin, anak yatim. Saya sedekahkan 25 juta itu dengan niat supaya operasi saya lancar, supaya sakit saya hilang, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah benar. Dari kisah ini saudara-saudara, ternyata begitulah kekuatan sedekah. Sedekah bisa menghilangkan penyakit. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innas sedekah, sesungguhnya sedekah itu tudfi as-sayyi'ah, akan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Keburukan dua, baik keburukan dari jasmani yaitu sakit, kemudian keburukan dari rohani yaitu akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak-akhlak yang menyimpang. Maka dengan sedekah, dua hal ini akan bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang mungkin sekarang saudara-saudara merasakan sakit apapun itu, maka solusinya adalah perbanyak sedekah. Kumpulkan fakir miskin, anak-anak yatim, ikhlas, sisihkan sebagian harta kita untuk selalu bersedekah. Tapi syaratnya adalah semakin banyak sedekah kita, maka peluang kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Tapi kalau sedekah kita perhitungkan, maka jangan harap kita akan cepat juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sedekah yang ikhlas, yang tulus, dan sedekah yang tidak diperhitungkan, maka akan mempercepat harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, juga pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa iza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang akan menyembuhkan aku. Ini Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Dalam ayat ini jangan pesimis. Dalam ayat ini menegaskan kita jangan lemah, jangan putus asa, bahwa penyakit apapun yang ada pada diri kita itu ujian dan cobaan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan berobat. Obat yang paling manjur dan obat yang paling baik itu adalah sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga kita, saudara-saudara kita, ibu bapak kita yang mungkin sedang sakit saat ini. Perbanyak sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit itu. Mudah-mudahan Allah segera menghapus dan menghilangkan penyakit itu dan memberikan kita kesembuhan, kesehatan agar kuat mendekatkan diri kepada Allah, agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.